terkait pelanggaran kode etik ini di Singapura, tapi saat ini barang buktinya. Apakah kemarin juga Nasruddin sempat mengungkapkan ini dalam pemeriksaan dengan kode etik? Pak Syafi'i? Ada, tapi kan kita mengungkap itu kan baru verbal nggak cukup. Verbal itu tidak pernah cukup. Coba, apakah Nasruddin juga menjanjikan dia bisa membawa barang bukti itu dari Singapura? Ya, mula-mula waktu pertama dia mengatakan dia akan bongkar semua kalau dipindahkan dari Brimob itu ya, lalu pindahkan ke. Tapi terakhir yang kedua mengatakan kemarin sekarang sudah agak enak dia di Brimob itu ya. Jadi bagaimana ini yang bisa kita pegang gitu ya? Nah, ini saya sungguhnya saya sungguh kasihan dengan Nazarudin ini. Dan saya rasa Nazarudin itu mungkin kena sial aja. Saya rasa juga pengusaha yang lain kelakuannya hampir serupa aja sebenarnya. Iya, Pak Syafi'i, saya bertegas lagi pertanyaan saya. Kemarin Nasruddin sempat tidak mengatakan bahwa dia akan membantu untuk mencoba membawa barang bukti untuk memperkuat pernyataannya, barang bukti yang saat ini ada di Singapura. Apakah sempat dikatakan itu? Saya rasa, seingat saya, dia pernah mengatakan begitu. Kalau saya tidak salah ya, tidak salah dengar kan banyak yang dengar. Ya kita tunggu aja. Mari kita bongkar lah. Saya tidak punya pretensi apa. Tadi kalau usulan Pak Oce tentang menggunakan lie detector gimana Pak Syafi'i? Bisakah dilakukan oleh komite etik misalnya? Saya kan tidak ngerti teknis gitu ya, teknis semacam itu. Kalau itu memang bisa mengungkapkan kebenaran, mengapa tidak? Itu potensi itu. Iya. Baik. Berarti Bang Oce sepertinya juga gayung bersambut ya? Ini mungkin karena tadi karena udah pernah dipakai. Ya, karena mungkin keterangan dari Nazarudin berubah-ubah Pak Oce. Bukan. Itu begini, supaya Anda bisa lihat ya, dia punya konsistensi, itu videonya aja diputarkan. Kalau saya kasih barang bukti nggak tahu di mana. Bukan, kalau saya bilang dia konsisten. Ya. Kalau mengenai barang bukti, kita ngomonglah sama ahli bagaimana barang bukti itu mesti. Sekarang Nasarudin ada di Bogota. Saya ada di Bogota, kan 2 saksi. Ya. KPK ada di Bogota. Kalau pada waktu itu dibikin berita acara kan selesai. Pada waktu itu ya, si Nasarudin minta saya ikut di pesawat. Masih ada 6 tempat duduk kosong. Nggak dikasih. Kemudian ada video dia ketawa-ketawa. Saya bilang itu video nggak mewakili yang 36 jam terbang, saya katakan kan. Sekarang waktu dia pulang, ada si Elsa. Sampai hari ini Elsa masih selesaikan surat kuasa. Dan kepada Neneng juga. Dia janjikan kalau Neneng katanya bisa tahanan kota katanya. Ini kan etika juga kan. Janjikan kepada seseorang bisa tahanan kota kalau dia ngurus. Saya bilang di KPK itu nggak ada orang pernah tahanan kota, saya katakan. Kecuali kalau Elsa punya hubungan khusus di KPK. Ini kan etika semua. Jadi saya mau ngomong kalau etika, marilah kita tahan tutup mulut. Jangan kasih tidak jujur lah, tidak konsisten. Dengarin dong itu video. Di mana nggak konsistennya? Kalau saya bilang konsisten. Siapa yang tidak jujur sebenarnya? Iya. Mas Rudin lihat dari awal sampai sekarang ini pernyataan Nasruddin sebenarnya konsisten gitu. Saya itu sebenarnya tidak begitu tertarik ketika Nazarudin sudah berubah-ubah ya pernyataan. Itu berubah-ubah. Jadi dia nanti ketemu Nasarudin deh. Saya nanti tulis surat supaya Febri bisa ketemu. Katanya gantian. Saya sekali sama Anda. Baik Mas Febri, silahkan dilanjutkan. Jadi gini, posisinya adalah tapi tidak fair kita kalau kemudian mengesampingkan 100% pernyataan Nazarudin. Bagaimanapun juga ada sejumlah pernyataan yang kemudian membuka, katakanlah ada dugaan informasi yang harus ditelusuri lebih jauh. Tapi kalau kemudian itu berupa sebuah tuduhan, ada serah terima uang atau penyerahan uang atau melihat penyerahan uang atau suap terhadap pimpinan KPK, itu tuduhan yang serius yang tidak bisa hanya dikatakan dengan saya sudah berikan uang. Saya katakan itu kemudian ketika pasca saya jadi tersangka. Itu tuduhan sekaligus ancaman, bisa jadi disebut juga serangan balik. Nah, karena itu kami sangat tertarik kemudian menelusuri poin per poin apa yang dikatakan oleh Nazarudin dan juga informasi yang lain tentang kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Misalnya, kita mulai dari kasus suap Wisma Atlet. Kami lebih tertarik bicara soal substansi kasus ini. Suap Wisma Atlet sebenarnya. Sejumlah fakta persidangan, mulai dari dakwaan lah ya, fakta persidangan itu menjelaskan secara rinci peran Nazarudin di grup Permai, mulai dari belanja dalam tanda kutip kasus ke DPR agar anggarannya ditentukan sampai pada menentukan misalnya PT DGI menang. Itu satu kasus Wisma Atlet. Dan Nazarudin adalah tersangka dalam kasus suap tersebut yang kita harapkan diproses dalam waktu dekat agar kebenaran baru terungkap.
Apakah hanya itu? Ada sejumlah nama baru yang juga disebutkan yang saya kira akan bisa mengungkap kasus yang lain. Jadi dalam logika hukum pembuktian dan proses pidana korupsi di Pengadilan Tipikor dan di KPK itu memang harus bertahap. Tidak bisa kemudian Nazarudin diproses dalam kasus suap Wisma Atlet tiba-tiba lompat pada kasus yang belum dimulai sama sekali oleh KPK. Meskipun KPK harus kita kawal secara serius untuk mengungkap tuntas. Siapapun namanya, disebutkan ada nama Anas, disebutkan ada nama, dulu pernah disebutkan di majalah Tempo, saya ingat saya ada Edi Baskoro, kemudian disebutkan banyak nama yang lainnya, Angelina Sondak, Wayan Koster, semuanya harus diproses tanpa kemudian menuduh pasti mereka terlibat. Kalau Edi Baskoro dia nggak pernah sebut sama saya mesti jelas. Saya akan kembali ke Pak Syafii ini, saya mengikuti Mas Febri melihat poin by poin. Nah, dari pengakuan Nazarudin ketika dia menyerahkan $500.000 di rumahnya kepada Chandra M. Hamzah, ada pengusaha. Nah, apakah pengusaha itu juga sudah disebutkan namanya Pak Syafii oleh Nazarudin? Ada disebut si A dan si B, tapi artinya Nazarudin tidak langsung menyerahkan, kan jadi masalah lagi nih. Tidak langsung menyerahkan uang itu. Menyebut nama si A, nama si B. Nah, berarti apakah orang ini bisa dipanggil juga oleh komite etik? Oh, kalau itu menyangkut KPK, pimpinan KPK, mengapa tidak? Baik, kira-kira sudah dijadwalkan akan dipanggil kapan? Kita lihat dulu ya, kita kan harus rapat, kan tidak bisa saya yang menjawab. Harus yang bertujuan berunding dulu ya. Baik, mungkin terakhir sebelum kita tutup, Pak Uci ada tanggapan terakhir? Begini aja, supaya masyarakat Indonesia ya senang, kita pilih ahli lie detector, Insinyur Lukas. Ini nanti disaksikan oleh Mas Febri, oleh Anda semua. Kita jadi penonton aja, jangan ngomong. Konfrontasi semua, jadi jangan ada dusta di antara kita lah. Baik, Bang Oce, terima kasih atas informasinya pagi ini. Ini juga sudah P21 ya, mau terbuka kok. Jadi saya juga saran nih ke tim pengacara, fokuslah pada substansi. Kita udah capek sebenarnya dengan sewor dan segala macam. Meskipun katanya dengan niat untuk membongkar semuanya. Tapi mari detail fokus pada substansi acara, pasti akan kelihatan nanti. Misalnya, saya ingin kasih satu contoh sederhana. Rosa, yang singkat ya Bang? Rosa Kecolongan sudah kasih uang 1 miliar katanya pada penyidik KPK. Ternyata bukan penyidik KPK, ternyata orang yang mengaku-ngaku penyidik KPK. Baik, terima kasih juga Pak Syafii Ma'arif sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi, Pak. Demikian dialog kita untuk pagi ini. Saya Hariman Halis pamit. Saya Cira Tansil, juga tadi ada Mas Febri Diansyah, ada Bang Oce. Terima kasih semuanya. Kita Putri Ayun Tias, dan kita tutup Metro Pagi dengan informasi dari Mahkamah Konstitusi berikut ini. Ya, sampai jumpa.